Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 7A sampai 7D. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oh iya, masa pandemi masih belum berakhir nih. Kalian jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat apa aja itu 5M? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjauhi kerumunan. 4. Menjaga jarak. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu nih. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, yuk diangkat tangannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Berdoa selesai. Nah, persiapkan ya buku dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Ibu jelaskan. Bertemu lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Mela. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan 2 pertemuan kemarin, yaitu mengenai himpunan semesta dan diagram Venn. Karena ini masih satu pembahasan dengan pertemuan sebelumnya, maka kompetensi yang digunakan itu masih tetap sama. Nanti Ibu akan bacakan ulang ya, yaitu kompetensi dasar dari materi himpunan. Akan disampaikan oleh Ibu sendiri. Pertama, 3.4. Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua yaitu 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Kira-kira setelah mengetahui kompetensi dasar, apa sih tujuan dari mempelajari himpunan semesta dan diagram Venn? Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami konsep himpunan semesta dan peserta didik dapat menggambarkan himpunan pada suatu diagram Venn. Sebelum kita memasuki materi baru yaitu tentang himpunan semesta dan diagram Venn, kita ulas sedikit materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang cara penyajian himpunan dan himpunan kosong. Masih ingat ada berapa cara dari penyajian himpunan? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat anggota atau cara deskripsi. Yang kedua yaitu mendaftarkan anggota. Dan yang ketiga yaitu notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa ada isinya. Himpunan kosong tidak sama dengan himpunan yang memiliki anggota 0. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu tentang himpunan semesta dan diagram Venn. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S kapital. Sekarang perhatikan contoh masalah di bawah ini. Tasya, Saskia, dan Dimas adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Dak untuk menuliskan nama-nama bulan yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Tasya diminta menuliskan nama bulan yang berawalan huruf J, Siska diminta menuliskan nama bulan yang berawalan huruf M, dan Imas diminta untuk menuliskan nama bulan yang berawalan huruf A. Nah, kita lihat ya penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dari hasil pekerjaan ketiga siswa tersebut ditentukan nih jenis-jenis dan kelompok dari nama-nama bulan. Yang pertama yaitu
nama bulan berawalan huruf J. Ada Januari, Juni, Juli. Nama bulan yang berawalan huruf A. Ada bulan April dan bulan Agustus. Selanjutnya, nama bulan yang berawalan huruf M, yaitu ada Maret dan Mei. Kita misalkan nama-nama ini dengan suatu himpunan. Misalkan himpunan nama bulan huruf J ini kita misalkan dengan himpunan X, yaitu himpunan nama-nama bulan yang berawalan huruf J. Himpunannya itu himpunan nama-nama bulan yang diawali huruf M. Dan himpunan Z adalah himpunan nama-nama bulan yang diawali huruf A. Jadi kita misalkan nih, S atau himpunan semesta sama dengan himpunan nama-nama bulan pada tahun Masehi. Maka S merupakan himpunan semesta dari himpunan X, Y, dan Z, di mana himpunan X, Y, dan Z ini adalah himpunan nama-nama bulan yang berawalan huruf J, A, dan M. Nah, kita masuk ke contoh-contoh yang lain. Yang pertama yaitu S sama dengan himpunan bilangan prima. Maka ada himpunan P. Himpunan P ini berisi 2, 3, 7, dan 17. Himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan P, karena himpunan S membicarakan semua anggota himpunan P. Contoh yang kedua yaitu himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada himpunan P nih. Himpunan P itu terdapat anggota 2, 3, dan 4. Perhatikan bahwa semua anggota himpunan P yaitu 2, 3, 4 berada di himpunan S. Jadi, himpunan S merupakan himpunan semesta karena membicarakan semua anggota himpunan P. Nah, contoh yang ketiga yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. P-nya 2, 3, dan 8. Himpunan S bukan himpunan semesta karena terdapat satu anggota himpunan P yang tidak terdapat di himpunan S, yaitu angka 8. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut, yaitu ada himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, dan 7. Pembahasannya, 3 buah himpunan yang mungkin dari himpunan B 2, 3, 5, dan 7 adalah pertama yaitu B bilangan prima. Karena apa? Karena 2, 3, 5, dan 7 yaitu angka-angka prima. Selanjutnya, B bilangan asli, karena bilangan asli kan bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan caca. Karena juga bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0, sedangkan 2, 3, 5, dan 7 itu termasuk ke dalam bilangan caca juga. Sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu himpunan dapat disajikan dengan cara menuliskan anggotanya di dalam suatu gambar diagram yang dinamakan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Aturan dalam membuat diagram Venn antara lain ada 4. Pertama yaitu himpunan semesta atau dinamakan dengan huruf kapital S digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah atau titik di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya dituliskan berdasarkan dengan noktanya. Yang ketiga, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, yaitu sebuah lingkaran. Yang keempat, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota yang sangat banyak, pada diagram Venn anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan noktah karena tidak praktis. Nah, kita coba ya, setelah melihat penjelasannya, kita masuk ke contohnya agar kalian lebih paham. Contoh yang pertama yaitu, misalkan S, himpunan semesta, sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah sebuah himpunan semesta. Dan A dengan anggota 2, 3, 5.
Diagram Venn untuk himpunan-himpunan tersebut yaitu berada di bawah. Jadi yang di dalam lingkarannya itu kita namai dengan A. Kita beri nama titik, anggota A-nya kita dikasih nokta atau titik, terus ditulis angka 2, titik 3, titik 5. Sisanya yang tidak termasuk ke dalam himpunan A, tetapi ada di himpunan semesta, kita letakkan di luar lingkarannya. Jadi ada sisa angka 0, 1, dan 4. Seperti itu. Terus kita tulis nih, tulisan lambang S-nya di pojok kiri atas, kita bentuk persegi panjang. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu perhatikan gambar diagram Venn di bawah ini. Untuk himpunan-himpunan, A sama dengan 1, 2, 3, B 2, 3, 7, dan himpunan semestanya yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kita gambar dulu persegi panjang. Yang kedua kita tulis dulu lambang himpunan semesta di pojok kiri di atas. Selanjutnya perhatikan, himpunan A itu ada angka 1, 2, 3, dan himpunan B itu ada angka 2, 3, 7. Kita buat dulu lingkarannya. Selanjutnya dari himpunan A dan himpunan B terdapat angka yang sama, bukan? Yaitu ada angka 2 dan 3. Maka kita bikin bulatan-bulatan diginiin. Selanjutnya di A itu berarti sisa angka 1, dan yang di B sisa angka 7. Sedangkan angka 2 dan 3 kita tulis di tengah-tengah, yang berarti itu milik himpunan A dan itu milik himpunan B. Nah, di luar angka 1, 2, 3, dan 7, sisanya itu berarti ada angka 0, angka 4, dan angka 5, serta angka 6. Kita tulis di luar lingkarannya seperti tadi. Nah, itu contoh yang ketiga. A sama dengan bilangan genap, B sama dengan bilangan prima, dan himpunan semesta S yaitu bilangan asli. Perhatikan gambar di bawah ini, coba perhatikan gambarnya. Itu kenapa nggak ada angkanya? Karena himpunan A itu himpunan bilangan genap. Bilangan genap kan banyaknya dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan himpunan B itu bilangan prima juga banyak, ada 1, 3, 2, 5, 7, 11, dan lainnya. Maka ingat dulu tadi kayak aturan yang di atas, kalau terlalu banyak anggotanya kita tidak perlu menuliskannya karena tidak praktis, maka kita bisa tulis aja nih bulat dan bulat. Selanjutnya itu perhatikan diagram Venn berikut. Kemudian tentukan semua anggota dari himpunan S, yang kedua yaitu himpunan L, yang ketiga himpunan M, dan yang keempat yaitu himpunan N. Nah, ada suatu diagram Venn nih. Pembahasan yang pertama yaitu anggota himpunan S adalah semua bilangan yang terdapat di dalam persegi panjang tadi. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya yaitu himpunan L. Berarti anggota himpunan L adalah bilangan-bilangan yang terdapat di dalam lingkaran atau di daerah L. Jadi hanya ada angka 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya yaitu himpunan M. Seperti tadi berarti hanya angka-angka yang terdapat di lingkaran atau daerah M. Ada angka 4, 5, 7, 8, dan 10. Dan yang terakhir yaitu himpunan N. Berarti kayak tadi hanya ada angka 3, 4, 6, 9, 10, dan 11. Nah, setelah kita menyimak penjelasan tadi, kita rangkum nih, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S kapital. Yang kedua yaitu diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu diagram yang dinamakan diagram Venn, dan terdapat 4 aturan seperti yang tadi dijelaskan. Materi untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang himpunan bagian. Baik anak-anak, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi himpunan semesta dan diagram Venn. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata atau kurang jelas dalam menyampaikannya. Untuk bahan evaluasi, Ibu telah menyiapkan beberapa soal di e-learning. Kerjakan semampu dan sebaik kalian ya. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar.